Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama aku Kak Vanka. Eh, di sini kakak bakal ngajarin kalian tentang sastra ya. Tapi sebelumnya kakak mau nanya nih, kalian udah tahu kan apa itu Creatrix? Ya, jadi Creatrix itu merupakan salah satu program dari Pena Bangsa yang sekarang ini kalian sedang ikutin ya. Oh iya, sebelum kakak mulai pembelajaran, kakak mau kita berdoa dulu deh semuanya, gimana? Ya udah, berdoa dengan menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai ya. Amin. Oke, kita udah berdoa ya. Nah, ada lagi nih sebelum kakak mulai lagi. Kakak bakal nunjukin jargon dari Creatix 2021. Penasaran nggak? Oke, kalau adik-adik mau ikutin di rumah, bisa ikutin kakak ya. Jadi gini, Creatix 2021, cermat, ceria, cemerlang. Yeay! Nah, sekarang kita mulai aja ya pembahasannya. Bismillah. Oke. Jadi kalian tahu nggak nih, kakak bakal bahas apa? Yaudah, daripada kita main tebak-tebakan terus, kita langsung aja nih ya ke materinya. Tapi sebelumnya kakak izin share screen terlebih dahulu ya. Sebentar. Udah kelihatan kan di layar kalian? Nah, iya nih, kakak bakal ngebahas tentang puisi. Kakak yakin banget sih, adik-adik di sini pasti udah pernah belajar tentang puisi kan di sekolah masing-masing. Atau bahkan mungkin salah satu dari kalian ada yang udah pernah ikut lomba puisi. Nah, pas banget nih. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kakak akan membahas mengenai puisi secara lebih mendalam ya. Jadi, langsung aja ya. Kita ke definisinya yang pertama. Oke. Jadi, apa itu puisi? Adik-adik pasti tahu nggak apa itu puisi? Nah, jadi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya itu terikat oleh irama, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Nah, secara sederhana, puisi ini biasanya merupakan emosi, pikiran, imajinasi, atau ungkapan isi hati si penulis yang disajikan dengan kata-kata yang imajinatif, penuh arti, dan juga penuh makna secara khusus. Adapun setiap baris puisi terdapat rima, irama, lirik, dan juga ritme. Oke, dari istilah-istilah yang kakak barusan sebutkan, mungkin ada beberapa adik-adik di sini yang belum paham ya, masih asing sama istilah-istilah tersebut. Tenang aja, kakak bakal bahas ya. Jadi yang pertama itu ada baris. Di dalam puisi itu, baris biasa juga disebut larik nih, adik-adik. Jadi kalau misalkan nanti adik-adik di sekolah ngerjain soal, misalnya nemu larik, apa sih itu larik? Kalian jangan bingung ya, larik itu merupakan baris dalam puisi. Apa itu artinya baris atau larik? Nah, baris atau larik ini merupakan satu kesatuan dalam puisi yang terdiri atas beberapa kata gitu. Jadi satu baris. Nah, itu bisa juga disebut satu larik. Oke? Nah, selanjutnya ada yang dinamakan bait. Apa itu bait? Tadi kan kakak udah singgung juga kan bait di definisi puisi. Nah, jadi bait itu merupakan satu kesatuan juga dalam puisi yang terdiri dari beberapa baris. Bingung nggak? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana, Kak? Nah, jadi bait itu sederhananya merupakan kumpulan dari beberapa baris. Jadi kalau misalkan adik-adik di sini mungkin pernah pernah lihat naskah puisi secara langsung atau mungkin dari buku sekolah kalian, itu kan kayak ada puisi tuh kayak ada terbagi berapa paragraf kan? Nah, kalian jangan bingung, yang bentuk-bentuk paragraf itulah yang dinamakan bait, oke? Jadi bait itu terdiri dari beberapa baris. Nah, selanjutnya adalah rima. Tadi kan kakak juga udah nyebutin tentang rima kan? Rima tuh apa? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi rima itu merupakan penggunaan bunyi yang berselang baik di dalam larik sajak maupun pada akhir larik
sajak yang berdekatan gitu, kayak rima A, B, dan lain sebagainya. Oke, sekarang langsung aja kita ke ciri-ciri puisi, ya. Jadi umumnya puisi itu mempunyai ciri-ciri khusus yang dapat membedakannya dengan karya sastra lainnya. Puisi ini kan termasuk karya sastra ya, adik-adik. Nah, apa aja sih Kak ciri-cirinya? Ada banyak nih. Tapi sekarang sebelumnya Kakak cuma jelasin beberapa dulu ya, karena nanti sisanya itu bakal dijelasin setelah Kakak ngejelasin tentang jenis-jenis puisi ya. Karena itu adik-adik bakal mengerti kalau Kakak udah ngejelasin tentang jenis-jenis puisi, oke? Nanti ingetin aja Kakak buat balik ke sini. Nah, jadi yang pertama itu ciri-ciri puisi. Puisi terdiri dari sekumpulan kata yang disusun menjadi baris. Lalu yang kedua, diksi atau pemilihan kata yang digunakan di dalam puisi umumnya bersifat kiasan, padat, dan indah. Wah, maksudnya gimana tuh, Kak? Jadi maksudnya itu, kalau adik-adik, gimana ya, simpelnya gini nih, adik-adik kalau lihat orang baca puisi, atau misalkan adik-adik sendiri yang baca puisi, suka pernah nanya nggak sih, kenapa bahasanya tuh lebay? Bukan lebay ya, maksudnya kenapa bahasanya tuh tinggi gitu, bahasanya tuh nggak kayak bahasa kita sekarang ini, percakapan sehari-hari. Bahasanya tuh kayak, wah bener-bener bahasa puitis banget lah ya. Nah itu yang dinamakan bersifat kiasan, padat, dan juga indah gitu. Bahasa-bahasanya kan indah ya, nggak kayak bahasa percakapan sehari-hari gitu, nggak biasa maksudnya. Nah, lalu yang ketiga, puisi ini memiliki rima atau sajak yang teratur. Udah dibahas kan, rima sama rima tadi. Nah, selanjutnya, puisi itu bersifat simetris atau rapih dalam penulisannya. Nah, mungkin segitu dulu ya ciri-ciri puisi. Nanti Kakak bakal balik lagi, insya Allah balik lagi ke slide ini setelah Kakak jelasin tentang jenis-jenis puisi. Oke, langsung aja kita lihat nih pembahasan jenis-jenis puisi. Nah, jadi bisa dilihat di layar adik-adik sekalian, jenis-jenis puisi itu ada 3. Apa aja? Yang pertama ada puisi lama, lalu yang kedua ada puisi modern atau puisi baru, dan yang ketiga ada puisi kontemporer. Nah, sekarang Kakak bakal jelasin satu persatu nih, secara lebih mendalam ya. Puisi lama, oke? Jadi, apa sih itu puisi lama, Kak? Jadi puisi lama itu merupakan puisi yang diciptakan pada masa lampau atau masa lalu dan terikat pada aturan-aturan tertentu. Nah, aturan yang dimaksud di sini tuh apa, Kak? Aturannya tuh kayak misalkan jumlah baris dalam bait, jumlah kata yang terdapat dalam baris, serta jumlah jumlah suku kata dan juga rima. Nah, puisi lama tuh terikat pada aturan-aturan tersebut gitu ya, adik-adik. Oh iya, puisi lama itu banyak contoh-contohnya nih. Apa aja, Kak? Jadi ada contoh-contoh dari puisi lama tuh ada mantra, pantun, talibun, syair, dan juga gurindam. Wah, pasti kalau Kakak boleh nebak ya, adik-adik mungkin dari kelima istilah yang Kakak sebutin barusan, mungkin familiar sama pantun ya, bener nggak? Ya, karena pantun tuh udah sama mantra mungkin ya. Jadi Kakak bahas aja ya secara singkat. Nah, kalau mantra kan adik-adik yang pertama ada mantra. Mantra adik-adik pasti pernah dengar kan kayak di dukun-dukun gitu atau gimana. Nah, itu mantra tuh merupakan jenis puisi lama ternyata adik-adik. Nah, itu tuh diciptakan dalam kepercayaan animisme untuk dibacakan dalam acara atau ritual kebudayaan gitu. Nah, biasanya mantra ini bersifat magis ya atau hal-hal yang mistis gitu. Nah, yang kedua itu ada pantun. Kalau adik-adik di sini pasti udah tahu dong apa itu pantun. Mungkin, kalian suka nonton bukan sorry, suka nonton kartun Upin Ipin kan? Nah, di kartun itu ada temennya si Upin Ipin yang namanya Jarjit. Dia tuh seneng banget berpantun kan kayak 2 3 bla bla bla. Nah, itu pantun ya adik-adik. Jadi pantun itu, udah ternyata salah satu contoh puisi lama yang paling terkenal, ya. Nah, pantun ini berasal dari kata patuntun yang dalam bahasa Minangkabau itu berarti penuntun gitu.
Nah, jadi umumnya pantun itu mempunyai ciri bersajak AB-AB. Nah, terus dengan tiap baris terdiri atas 4 baris, 2 baris sampiran dan juga 2 baris isi gitu. Jadi biasanya ada isinya tuh kayak nasihat dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya di puisi lama juga contohnya ada talibun nih. Talibun tuh termasuk puisi lama ya. Nah, talibun itu terdiri atas sampiran dan isi yang lebih dari 4 dan jumlahnya itu selalu genap nih adik-adik. Contohnya kayak 6, 8, 10, 12 gitu. Jadi jumlah talibun ini selalu genap ya. Selanjutnya ada syair. Nah, syair ini juga termasuk salah satu jenis puisi lama. Nah, ini tuh merupakan puisi yang berlarik 4 bait, ada 4 bait ya, dan bersajak A yang mengisahkan suatu hal. Jadi ada kayak menceritakan suatu hal gitu atau suatu kejadian ya. Suatu kisah lah ya. Nah, yang terakhir itu ada gurindam. Gurindam ini terdiri dari 2 baris berirama AA dan di mana baris pertama itu merupakan sebab dan baris kedua itu akibat. Jadi kedua baris ini tuh menunjukkan hubungan sebab akibat ya, adik-adik. Oke, sekarang yang kedua nih, puisi modern. Puisi modern atau puisi baru tuh apa coba? Nama aja tuh bisa dilihat dari puisi modern, puisi baru. Apa yang bedain dia sama puisi lama? Nah, jadi kalau puisi modern ini sifatnya bebas ternyata adik-adik. Jadi dia tuh nggak kayak puisi lama yang tadi kata kakak tuh, puisi lama kan terikat aturan. Nah, kalau puisi modern atau puisi baru ini, dia tuh bebas, nggak terikat gitu. Wah, namanya aja modern tuh, baru. Dia tuh nggak terikat aturan, gitu. Jadi dia tuh nggak ada, nggak ada aturan jumlah barisnya harus berapa, nggak ada aturan jumlah rima, ya terus iramanya kayak gimana, itu nggak ada, gitu ya. Kalau puisi modern. Nah, yang terakhir itu ya puisi kontemporer. Jadi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kontemporer itu artinya waktu kini. Jadi, pengertian puisi kontemporer itu apa? Jadi, secara umum, puisi kontemporer merupakan puisi yang diciptakan waktu kini atau saat ini ya. Sama halnya dengan puisi modern. Puisi ini juga tergolong bebas nih adik-adik ya. Jadi nggak ada aturan-aturan yang mengikat kayak puisi lama gitu, nggak ada ya. Oke, sekarang oh ya sebelum itu kakak bakal balik lagi nih karena kita udah paham nih tentang jenis-jenis puisi. Kakak bakal lanjutin ciri-ciri puisi yang tadi belum semuanya kakak bahas. Oke, jadi ciri-ciri puisi yang lain untuk puisi lama ya. Puisi lama itu biasanya nama penulis itu tidak diketahui atau dalam bentuk anonim. Jadi maksudnya apa sih kak? Contohnya gini, kalau adik-adik sekarang searching di Google atau lihat dari mana, lihat dari buku gitu, contoh puisi lama, pasti kebanyakan mereka tuh nggak pakai nama pengarang. Beda kayak puisi modern, biasanya tuh dicantumkan ya nama pengarangnya gitu. Nah, terus puisi lama itu tadi yang udah kakak bahas, dia tuh terikat sama jumlah baris, rima, dan juga irama. Jadi ada aturan-aturan yang mengikat pada puisi lama gitu. Nah, terus juga biasanya puisi lama ini menggunakan gaya bahasa yang statis. Apa tuh maksudnya statis, Kak? Statis itu artinya tetap, dia tuh konstan bahasanya ya, nggak berubah-ubah. Konsisten lah istilahnya. Nah, terus puisi juga menggunakan syair atau pola pantun. Nah, itu puisi lama ya. Nah, sekarang untuk puisi baru atau modern, dia itu memiliki gaya bahasa yang dinamis. Nah, dinamis tuh artinya berubah-ubah gitu. Jadi, nggak tentu, bahasanya itu nggak konstan ya, yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi, kalau misalnya udah zaman modern nih, ya puisinya juga udah sesuai sama zaman sekarang aja gitu. Dan puisi baru tadi itu bebas, oke, dan lain sebagainya. Ya, sekarang, nah, kakak pengen adik-adik sekalian lihat contoh dari puisi. Ini ada puisi dari Bapak Khairil Anwar yang berjudul Doa. Kakak bakal coba contohin pembacaan puisi buat kalian-kalian nih. Barangkali mungkin kalian adik mau ikut lomba atau gimana nanti kan siapa tahu berguna ya.
Oke. Sekarang Kakak coba contohin baca puisi ya. Doa, karya Chairil Anwar. Kepada pemeluk teguh, Tuhanku, dalam termanggu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu, aku bisa mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Nah, itu tadi contoh pembacaan puisi ya. Tapi tapi Kakak yakin sih kalau kalian yang baca pasti lebih bagus jauh daripada Kakak. Maaf ya tadi Kakak bacanya kurang bagus atau gimana. Nah, oke, itu tadi ya contoh puisi dari karyanya Pak Chairil Anwar. Nah, sekarang ini udah akhir sih, udah akhir dari materi. Tapi sebelum Kakak mengakhiri, kalian ada jeng 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 jeng. Yap, kalian udah tugas. Tenang, jangan panik ya adik-adik. Tugasnya ini nggak susah kok. Jadi, tugas kalian adalah buatlah satu buah puisi yang bertema keluarga, lingkungan, sahabat, ataupun tema apapun bebas gitu ya. Pilih salah satu aja, oke? Jadi nggak usah pilih banyak-banyak ya, cukup satu. Ya, jadi teknik pengerjaannya gimana? Nih kakak jelasin ya. Yang pertama, adik-adik kerjain tugas ini di kertas HVS atau folio atau kertas buku juga nggak apa-apa. Ditulis tangan ya. Nah, sebaiknya adik-adik kerjainnya pakai pulpen, oke? Dan yang terakhir, tugas itu dikumpulkan dengan cara di-scan atau difoto lalu dikirimkan melalui WhatsApp kepada para pengajar masing-masing. Maksudnya ke aku ya, kirim ya hasil tugas adik-adik gitu. Oh iya, ada tambahan lagi nih di teknis pengerjaan. Jadi, kalian kan kakak bebasin nih mau pilih tema apa aja. Cuman ada syaratnya. Apa tuh syaratnya? Jadi puisi yang adik-adik bikin nggak boleh pakai bahasa kasar ya. Dilarang keras. Nggak boleh mengandung sara, nggak boleh rasis, nggak boleh menghina, nggak boleh kata-kata yang kasar ya. Kata-kata kotor itu nggak boleh ya. Jadi harus bahasa yang sopan. Nanti kalau misalkan adik-adik dengan puisi terbaik bakal dapat apa? Ayo, tebak. Yap, bakal Kak Vanka kasih hadiah. Oke? Semangat tapi ngerjainnya. Ya udah, itu aja ya kalau dari aku. Jadi, yap. Sekian dari Kak Vanka. Mohon maaf apabila selama Kakak jelasin tadi ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya adik-adik, walaupun masa pandemi ini, tetap jaga kesehatan. Oke, dadah.